Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya di WFH pada beberapa hari ini. Alhamdulillah requirement yang diminta sudah saya buatkan semua, sudah selesai. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mendemokan sistem SIDAUT ini mulai dari penambahan pagu sampai dengan nantinya laporan dicetak. Di sini pada halaman awal itu akan tampil sebuah grafik yang nantinya menampilkan sebaran pencairan pagu, sebaran jenis belanjanya, kemudian sebaran pajak seperti itu. Kemudian di sini bisa masuk saja ke halaman dinas. Jadi langsung saja masuk ke halaman dinas. Nah, di sini ada 3 chart yang menunjukkan pertama itu banyak pauta atau banyak satuan pendidikannya sudah berapa, kemudian yang sudah mengisi MOU ada berapa, dan yang belum mengisi MOU ada berapa. Yang pertama, yang sudah mengisi MOU dan yang belum mengisi MOU ini bisa diklik, yang nantinya akan muncul sebuah detail siapa paut mana saja yang sudah mengisi dan paut mana saja yang belum mengisi. Kita coba yang sudah mengisi, kita klik, maka nanti tidak akan muncul apa-apa karena memang belum ada satuan pendidikan yang mengisi MOU. Kemudian apabila yang belum mengisi ini diklik, maka akan muncul satuan pendidikan mana saja yang sudah mengisi MOU seperti itu. Kemudian di kedua, dalam dashboard ini kita bisa mencari berdasarkan kecamatan dan juga berdasarkan tahun anggarannya. Nantinya akan muncul list sekolah dan juga jumlah pagu anggarannya pada kecamatan itu, pencairan tahap 1 dan pencairan tahap 2. Kemudian yang fitur yang kedua adalah sekolah baru. Sekolah baru ini difungsikan apabila nantinya API dari Dapodik itu tidak bisa digunakan atau karena keterbatasan waktu PKL jadi tidak bisa mengimplementasikan untuk mengambil data secara real dari Dapodik, dikarenakan untuk mengambil data itu membutuhkan akses yang tidak sembarangan, tidak semua orang bisa mengakses API dengan menggunakan Dapodik itu, atau mungkin di Dapodik juga tidak terdapat API untuk mengambil data-data dari sana, maka nantinya untuk data untuk satuan pendidikannya bisa ditambahkan di sini. Oke, langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah kita harus menyalin terlebih dahulu password di samping ini untuk diinformasikan kepada admin satuan pendidikan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk passwordnya. Password ini di-generate secara random, jadi apabila ini di-refresh maka akan berganti-ganti dan tidak akan mungkin sama satu password dengan password yang lain. Kenapa harus di-copy terlebih dahulu? Karena apabila password ini sudah masuk ke dalam database, itu passwordnya sudah akan dienkripsi dan yang bisa membaca hanyalah mesin. Nanti bentuk passwordnya adalah seperti ini. Dan ini tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk awal karena sudah dienkripsi. Dan yang hanya bisa membaca adalah mesin. Jadi ini harus di-copy terlebih dahulu. Kita taruh dimanapun, yang penting nanti bisa dikirimkan ke satuan pendidikan, kemudian baru kita bisa mengisi data-data di sini. Mungkin di sini kita coba password, kecamatannya kita coba di Pacimentoro, alamat sekolahnya Tulangan, desa Pacimentoro, dan Pacimentoro, NPSN-nya. NPSN di sini nantinya digunakan untuk username login, jadi loginnya nanti menggunakan nomor NPSN dan juga password yang sudah dikirimkan atau yang sudah di copy ini tadi. Kemudian nama kepalanya siapa, misal Bambang, NIP-nya berapa, 123456, alamatnya di mana, seperti itu. Nah, langsung saja bisa kita tambahkan, nanti ada sebuah konfirmasi apakah data sudah benar, pastikan data sudah terisi dengan benar. Kalau sudah benar bisa langsung di input data, maka data akan maka nantinya akan muncul sebuah pemberitahuan bahwa berhasil, PAUD berhasil ditambahkan. Silakan informasikan password yang sudah disalin. Satuan pendidikan dapat login dengan menggunakan NPSN dan password yang sudah disalin, seperti itu. Kita bisa coba cek di list sekolah. List sekolah ini nantinya akan menampilkan list sekolah mana saja yang sudah terdaftar. Nah, di sini ada yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu namanya PAUD coba password.
kecamatannya adalah Prajamantoro. Oke, mungkin ini ada sedikit kesalahan penulisan, terlalu banyak A-nya, nanti mungkin akan saya perbaiki. Kemudian di sini ada sebuah tombol action yang apabila ke detail maka akan menampilkan nama satuan pendidikannya apa, kecamatan mana, nama kepalanya siapa, dan NIP kepalanya berapa, seperti itu. Oke, mungkin akan langsung kita coba saja login dengan si akun PAUD Coba Password ini. Kita login. NIP-nya tadi NPSN-nya tadi 123, kemudian passwordnya kita menggunakan ini. Masuk. Nah, nanti akan masuk ke dalam akun PAUD Coba Password. Kita masuk ke akun dinas lagi. Nah, apabila sudah masuk di akun dinas, di sini akan berubah. Yang tadinya tadi 14, karena kita sudah menambahkan, maka di sini akan menjadi 15. Di sini juga ada PAUD Coba Password. Oke, mungkin fitur yang selanjutnya adalah upload juknis baru. Ini sebenarnya tidak melulu tentang juknis, mungkin ada dokumen-dokumen penting yang harus di-download oleh satuan pendidikan bisa di-upload di sini. Misal di sini di sini ada sebuah form yang nantinya bisa mengupload sebuah dokumen. Tetapi semisal kita tiba-tiba salah memencet dan salah upload, kita ternyata upload gambar, kita upload, maka nantinya akan muncul bahwa tipe filenya harus doc.x PDF. Jadi tipe filenya harus yang tertera di sini. Jika tidak yang tertera di sini, maka tidak bisa diupload. Kemudian apabila di sini masih kosong, maka akan muncul konfirmasi file tidak boleh kosong, seperti itu. Kemudian kita coba upload dari PDF yang ini. Kita upload. Nah, maka akan muncul di sini. Di sini ada dua tombol, yaitu download. Kita cek. Akan muncul ini. Kemudian apabila kita delete, maka akan muncul konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Karena data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi, maka saya munculkan sebuah konfirmasi apabila terdapat salah pencet. Di sini bisa di delete. Berhasil. Di sini juga hilang. Mungkin bisa kita upload ulang, karena nanti bisa di-download pada saat pendemoan dari akun satuan pendidikan. Kemudian ada juga list anggaran. List anggaran ini nantinya akan berisi pagu anggaran per tahun. Jadi misal tahun 2021 terdapat pagu anggarannya totalnya segini, banyak sekolahnya segini, dan ini tadi nanti ada detailnya juga. Kemudian ada laporan penerimaan. Di sini juga nanti bisa dicetak. Kemudian input pagu. Jadi setiap sekolah nanti langkah awalnya adalah apabila pagunya sudah ditentukan, maka atau sudah turun SK dari bupati, maka bisa menginputkan pagu di sini. Demo kali ini menggunakan 2 sekolah saja, nanti tidak ada. Kemudian di sini nanti akan muncul banyak sekolahnya berapa yang sudah mendapatkan, kemudian pagu anggaran totalnya semua sudah berapa, dan tahunnya berapa. Kemudian apabila masuk ke detail, maka akan nama sekolahnya apa, pagunya berapa, tahun berapa, dan di sini ada juga untuk menghapus. Misal kita hapus, maka akan hilang. Kemudian di sini kita bisa menambahkan lagi si Aisyah Zahra tadi. Kita tambahkan 6 juta, sudah masuk. Kemudian di list anggaran sudah muncul 2 satuan pendidikan, 21 juta, kita detail. Nah, si Azhara sudah tambah. Seperti itu untuk input pagu anggaran. Kemudian input SP2D. Jadi di sini ada tahap awal dan tahap akhir. Karena ini nanti berbeda dalam pencairannya. Kemudian di sini ada tanggal pencairan, ada nomor SP2D-nya. Untuk pilih sekolah ini nanti akan muncul apabila sekolah yang berkaitan atau satuan pendidikan yang berkaitan itu sudah mengisi MOU. Jadi apabila belum mengisi MOU, maka sekolah di sini tidak akan muncul seperti itu. Di sini ada total nominal SP2D. Harus diinputkan tanpa titik. Jadi nanti ini akan kita demokan setelah
salah satu dari Aisyah Hazaro tadi menginputkan MOU. Dan di sini ada pengaturan profil apabila nantinya di sini ada pergantian dari kepala dinas. Di sini juga bisa untuk mengganti password. Keluar. Nah, di sini sudah akan muncul anggaran pagunya tadi berapa pada tahun ini. Nanti berarti untuk tahun kedepannya juga sudah berbeda lagi. Kita masuk ke Aisyah Hazaro. Nah, di Aisyah Hazaro nanti pada saat pertama di sini ada pengumuman yang nantinya apabila SP2D sudah turun, di sini nanti akan muncul sebuah pengumuman yang berwarna hijau bahwa pencairan tahap awal atau akhir itu sudah turun seperti itu. Kemudian di sini ada download dokumen penting yang seperti tadi, jika di halaman admin nantinya bisa mendownload, delete dan juga bisa mengupload dokumennya, tapi pada halaman satuan pendidikan ini hanya bisa mendownload. Kita coba download. Nah, kita buka. Maka di sini sudah berhasil. Kemudian input data penyusun MOU. Di sini nantinya untuk menyusun datanya. Jadi menyusun data NPHD. Harinya apa? Misal harinya seperti sekarang yaitu Sabtu, tanggalnya sekarang. Kemudian Aisyah Hazaro. Ini tidak bisa diedit-edit lagi karena sudah mengambil dari database. Kemudian jabatannya misal ketua. Ini bisa ureanya bisa diisi terserah. Nama rekeningnya terserah, nama banknya terserah. Oke, data dummy. Nah, pagu ini sudah diambil dari database tadi. Kita masuk. Nah, langsung akan masuk ke MOU, ke RAB. Jadi di RAB ini ada seperti yang sudah saya demokan kemarin. Di sini nanti ada 3 card. Yang pertama itu adalah sisa anggarannya berapa. Kemudian kegiatan pembelajaran itu 50% yaitu 3 juta, kegiatan pendukung 35% 2.100.000 dan kegiatan lainnya cuma 900.000 karena ini adalah 15% kuotanya. Oke, kemudian mungkin langsung saja kita akan masuk ke pengisian RAB. Artinya di sini sudah selesai dalam penghitungan RAB-nya. Kemudian langkah selanjutnya di sini bisa dicetak antara NPHD dan juga RAB-nya. Untuk NPHD seperti kemarin apabila dicetak maka akan muncul sebuah dokumen Word yang nantinya bisa di print yang diisi sudah sesuai dengan data dari database. Kemudian untuk dalam RAB-nya itu nanti bisa di download dalam bentuk PDF, kemudian di print dan disatukan dengan NPHD dan sudah sesuai dengan apa yang dibelanjakan tadi. Yang pertama itu 50% 3 juta, 35% 2.100.000 dan 15% 900.000 dan akhirnya adalah 6 juta. Seperti itu. Kemudian di sini ada list data pagu. Nanti kita bisa ke detail dan akan mengetahui
ditransfer ke siapa, nomor rekening apa, banknya apa, berapa, pencarian tahap 1 dan tahap 2, dan juga pagunya berapa. Kemudian di sini input data BKU. Di sini input data BKU ini menunggu pencairan atau menunggu SP2D turun. Jadi di sini tidak akan muncul periode berapa dan juga tidak bisa dipilih seperti itu. Jadi langkah selanjutnya apabila sudah mengisi MOU adalah menunggu dari penurunan SP2D. Di sini kita masuk ke dinas. Maka di sini akan muncul dari kecamatan mana saja atau akan muncul siapa saja yang sudah mengisi pagu atau sudah mendapatkan pagu. Bisa kita cari di sini. Misal Bulukerto anggaran tahun 2021 ternyata tidak ada. Kemudian misal dari Baturetno itu ternyata ada 2, yaitu Aisyah Zahra 2 dan Aisyah Zahra. Kemudian kita akan input SP2D. Karena yang mengisi hanyalah Aisyah Zahra, yang sudah mengisi MOU adalah Aisyah Zahra, maka di sini bisa dipilih. Dan sedangkan Aisyah Zahra belum mengisi, maka tidak bisa dipilih. Di sini ada tanggal pencairannya berapa, misal tanggal 21, nomor SP2D-nya berapa, 123. Kita pilih, kemudian nomor SP2D-nya berapa, misal 6 juta. Karena cuma 1 dan pagunya 6 juta, jadi isinya adalah 6 juta. Semisal 2 dan pagunya 6 juta, berarti isinya 12 juta. Ini kita masukkan data, input, maka data SP2D berhasil diinput, dan di sini si Aisyah Zahra akan menghilang karena sudah mendapatkan SP2D pada pencairan tahap awal pada tahun ini. Tetapi apabila pada tahap akhir, di sini masih akan muncul karena pada tahap akhir dia belum mendapatkan pencairan, seperti itu. Kemudian bisa kita keluar, dan di sini akan langsung muncul pencarian tahap awalnya, yaitu sudah si Aisyah Zahra sebesar 3 juta rupiah. Kita bisa masuk ke Aisyah Zahra, kemudian kita masuk di sini dengan username dan password, dan di pengumuman akan muncul selamat pencairan dana semester awal tahun 2021 telah berhasil, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa baru menginputkan BKU. Di sini akan muncul semester awal. Nah, di BKU ini ada 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan adalah karena di BKU itu kita seperti menyusun sebuah laporan yang secara real, maka di sini tentu saja harus menginputkan secara dari awal karena untuk mengonfirmasi bahwa pagu itu diterima pada tanggal itu dan sama dengan saat pencairan atau saat penerimaan SP2D. Di sini kita pilih semester awal, tanggalnya sama, misal 21, uraiannya adalah penerimaan BOP, nominalnya 3 juta tadi. Kita input. Nah, maka akan masuk di sini. Nah, apabila ini belum diinput dan diklik masukkan data dan input data, maka tidak akan masuk datanya dan akan muncul seperti ini, sebuah pesan bahwa form ini harus semuanya diisi. Dan di sini sudah muncul pada semester awal, pada tanggal ini, nominalnya ini, dan ini bisa di delete juga. Kemudian pada semester awal tanggal 21 juga kita menerima potongan PPh dan PPN sebesar 50.000 semisal. Sebesar 50.000 kita masukkan, maka akan otomatis masuk di sini juga. Kemudian untuk pengeluaran, di sini pengeluaran ada 2, yaitu untuk belanja dan untuk pajak. Untuk belanja di sini ada 2 card yang menunjukkan saldo dari masing-masing pencairan. Untuk pencairan semester awal ini saldonya masih aman, yaitu 3 juta atau belum digunakan sama sekali. Untuk saldo belanja semester akhir juga sama, masih berwarna hijau, artinya masih aman. Nanti apabila sudah tidak aman, ini nantinya warnanya akan berganti menjadi merah. Kemudian di sini bisa memilih apa yang mau diisi, yaitu dengan mengklik tombol lapor. Nah, akan muncul sebuah formulir yang digunakan untuk mengisi data BKU. Di sini hanya akan muncul semester awal. Kenapa? Karena tadi baru mendapatkan pencairan pada atau baru mendapatkan SP2D pada tahap awal. Seperti itu.
dan akhirnya munculnya baru akan di semester awal. Seperti itu. Tanggalnya semisal tanggal 23 tidak ada store kembali, kita inputkan. Nah, nanti di sini juga akan berkurang. Ini akan berhenti keisi atau akan berhenti apabila di sini sudah 0, maka tidak akan bisa diisi lagi. Yang krayon kita input, kemudian kertas lipat. Kertas lipat ini semisal ada store kembalinya sebesar 50.000. 50.000. Periodenya awal ketiga. Kemudian perbaikan wastafel semuanya dilakukan pada semester awal. Kemudian buku cuti, kemudian utama, daftar hadir, kemudian ada transport KKG, tidak ada store kembali, kemudian ada snack, Nah, apabila tadi timbangan kita belanja 1 juta, tetapi padahal saldo di sini tinggal 750.000, maka saldo Anda tidak mencukupi seperti itu untuk semester awal. Padahal timbangan itu sebesar 1 juta. Lalu kukus. Review. Tulis. Oke, kita ke papan tulis. Nah, maka di sini sudah 0. Apabila mau lapor lagi, di sini sudah tidak muncul karena di sini saldonya sudah 0, dan di sini bisa kita lihat, bisa kita geser, bisa kita hapus juga di sini untuk BKU-nya. Kemudian untuk pajak di sini sama akan muncul semester awal atau akhir apabila BKU-nya atau SP2-nya sudah turun. Di sini ada beberapa formulir atau beberapa inputan. Yang pertama periode, tanggal, urean, PPNDN, PS21, PS22, dan PS23. Di sini periodenya awal, tanggalnya adalah tanggal misal 21, ureannya misal pajak PPNDN. Nah, semisal di sini pajak PPNDN. Di sini kita hanya akan mengisi PPNDN saja. Yang lain dikosongi tidak apa-apa. Semisal PS21 saja, yang lain dikosongi juga tidak apa-apa, tidak masalah. Saya ikutkan. Nah, maka di sini akan muncul. Kemudian semester awal, semisal kita pajak PPh PS22, input semisal 30.000, masukkan. Nah, di sini akan sama seperti itu. Nah, semisal sudah selesai dalam pengurusan BKU pada semester awal ini, kita bisa lihat list data BKU-nya. Kita bisa lihat. Nah,
Nah, semisal sudah selesai dalam pengisian BKU, kita langsung bisa mengisi atau melihat list data BKU-nya tiap tahun. Nah, ini BKU tahun 2021 langsung bisa kita cetak. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini pagunya 21 juta, di sini saldo semester awalnya 3 juta, kemudian sisa pagunya 600.000. Kenapa bisa 600.000? Karena pada Asia Hazara tadi awalnya 3 juta, kemudian kita pangkas menjadi 2.400.000, berarti sisanya adalah 600.000. Kemudian di sini ada belanja. Bisa kita cek di sini. Bisa kita cek juga sama yang di BKU-nya. BKU-nya barang jasanya sebesar berapa ini? 1.800.000, di sini juga 1.800.000 di sini. Di sini. Kemudian belanja modalnya 1.200.000, di sini juga 1.200.000. Kemudian setor kembalinya adalah 50.000, di sini setor kembalinya juga 50.000 seperti itu. Jadi datanya sudah sesuai. Kemudian coba kita untuk mengolah data untuk pencairan tahap akhir atau semester 2-nya. Di sini kita langkahnya langsung saja input SP2D tahap akhir. Kita inputkan misal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita centang, kemudian kita masukkan berapa totalnya. Totalnya adalah 2.400.000 kan. Maka di sini akan hilang, kita keluar, kemudian kita masuk lagi. Nah, di sini sudah ada saldo semester akhirnya sebesar 2.400.000. Kemudian kita masuk ke dalam Asia Hazara. Nah, di sini akan muncul pada semester akhir tahun 2021 telah berhasil. Kemudian langsung saja ke input BKU. Nah, di BKU nanti akan muncul semester akhir seperti itu. Dan tanggalnya misal tanggal 1 tadi uraian penerimaan BOP semester akhir. Kemudian nominalnya adalah 2.400.000. Kemudian periode akhir juga tanggal 1 juga PPh PPN sebesar 50.000 kita inputkan. Sudah selesai, kita bisa ke pengeluaran. Di pengeluaran pun di sini sudah akan muncul semester akhir. Karena apa semester akhir saja? Karena di sini cuma bisa menginput pada semester akhir karena semester awalnya sudah. Gitu. Kita bisa inputkan mungkin data. Nah, nanti sudah nol semua. Jadi di sini sudah tampil juga. Di sini juga sudah tampil. Kemudian kita masuk ke pajak. Pajaknya juga akan muncul semester akhir. Kita pilih semester akhir, misal tanggal 2, kita pajak PPNDL sebesar 20.000. Kemudian periode akhir juga kita pajak PPh PS 21 misalkan sebesar 30.000 input. Maka di sini juga akan muncul semester akhir, semester awal seperti itu. Jika sudah, kita bisa mencetak lagi bukunya, cetak BKU-nya. Bisa kita cetak dan nantinya akan tersusun BKU seperti ini, seperti sesuai dengan yang sudah diisikan tadi. Tidak ada store kembali, modalnya berapa, jasanya berapa, seperti itu. Kemudian apabila sudah, di sini bisa kita cocokkan dengan yang di data ini. Belanja barang jasanya totalnya semua adalah 2.850. Di sini juga
1.800.000 ditambahkan 1.050.000 berarti 2.850.000. Yang kedua adalah 2.550.000. Di sini 1.200.000 ditambahkan dengan 1.350.000 berarti 2.550.000. Kemudian di sini 50.000, sini 50. Total kembalinya, start kembalinya berarti 50.000 saja karena cuma 15.000. Seperti itu. Kemudian pajaknya ada PPh PS1, PPh PS22 dan PPNDN-nya adalah 40.000. Kemudian kita masuk ke dinas. Di dinas kita bisa mencetak laporan penerimaannya. Jadi nanti ada laporan penerimaan setiap tahun seperti yang ada di sini. Di sini. Ya benar, seperti yang ada di sini. Nanti akan tercetak seperti yang ada di sini. Kita cek. Kita cek. Kemudian untuk fitur selanjutnya di sini di admin itu bisa melihat laporan penerimaan pada tahun berapa, tahun ini. Kita lihat ke detail, maka kita bisa lihat pagunya 6 juta, saldo semester awalnya 3 juta, semester akhirnya tadi 2.400.000, sisa pagunya 600. Kemudian di sini jumlah belanjanya itu 5.400.000, jumlah pajaknya 100.000, jadi total semua dari sisa pagu, dari yang hijau, saldo semester awal, semester akhir, pagu, jumlah, kemudian ada dari pajaknya itu adalah 6.100.000. Jadi pajaknya 100.000 dan pagunya sudah memenuhi yaitu 6 juta dengan sisa pagunya adalah 6 juta. Bisa kita cetak dan kita lihat nanti datanya akan seperti ini, seperti itu. Ada dicetak tanggal berapa dan jam berapa. Oke, mungkin untuk timnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.